Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari Sahih Al-Bukhari, hadis-hadis sahih yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq, yaitu tentang hadis-hadis pelembut hati. Kita masuk pada bab ke-24, Babul Bukai min Khasyatillahi Azza wa Jalla. Bab tentang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Bab ini menjelaskan tentang bahwasanya di antara ibadah kepada Allah adalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang melatih dirinya untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala suatu hal yang dituntut. Karena di antara ibadah adalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini merupakan ibadah, maka menangis karena Allah pun hendaknya seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi seorang menangis ikhlas dan bisa jadi juga karena riya. Yatasanna, membuat-buat diri, memperlihatkan bahwasanya dirinya menangis karena Allah Subhanahu wa taala, namun dia pun mencari pujian manusia dari tangisannya tersebut. Maka seorang ketika menangis karena Allah pun dia menangis ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalil tentang hal ini. Beliau berkata, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Yahya bin Ubaidillah, qala haddatsani Khubayb bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi, rajulun dzakarallaha fafadat aynah. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak dalam naungannya. Maksudnya dalam sebagian riwayat fi dhilli arsyihi, yaitu di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam sebuah naungan yang Allah ciptakan untuk menaungi manusia ketika itu, di padang mahsyar ketika matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, sementara manusia dibangkitkan dalam kondisi kepanasan, kepayahan sehingga keringat bercucuran. Tidak ada tempat bagi mereka untuk duduk maupun berbaring, mereka hanya bisa berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala, sementara matahari begitu panas luar biasa. Ketika itu ada 7 golongan yang Allah muliakan dengan memberikan naungan Allah kepada mereka, dalam sebagian riwayat yaitu naungan arsy Allah, sehingga mereka merasa teduh di tengah seluruh manusia yang dalam kondisi kepanasan. 7 golongan tersebut sebagaimana sering kita sampaikan, orang-orang yang hebat-hebat, ya. Di antaranya yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallah, seorang yang mengingat Allah, fafadat aynah, kemudian kedua matanya mengalirkan air mata. Dalam sebagian riwayat, rajulun dzakarallaha khaliyan, seorang mengingat Allah tatkala sedang sendirian, maka dia pun menangis. Di sini ditafsirkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya tangisannya itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut dengan azabnya, karena takut dengan dampak maksiat yang dia lakukan, ya. Karena takut. Artinya dia menangis bukan di hadapan orang lain. Dia menangis bukan di hadapan orang lain, tapi dia menangis tatkala dia sendirian, menunjukkan dia menangis ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini isyarat yang seperti saya katakan tadi, bahwasanya menangis karena Allah adalah ibadah. Maka seorang jika menangis karena Allah, dia berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh para salaf dahulu. Para salaf dahulu kalau mereka menangis, mereka berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan salah seorang ulama ketika menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terdominasi dengan kesedihannya, maka dia pun menangis, maka dia hentikan majelis, kemudian dia mengambil semacam
tisu semacam kain. Kemudian dia mengatakan az-zukamu syadid. Sungguhnya flu itu berat. Dia mengatakan flu itu berat. Dia tidak sedang flu, dia cuma mengabarkan flu itu berat supaya disangka dia sedang apa? Flu. Dalam rangka untuk menyembunyikan apa? Tangisannya. Karena dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan demikianlah ya. Mereka mengetahui bahwasanya menangis karena Allah adalah ibadah yang agung, maka dia menangis bukan untuk riya, bukan untuk dipuji. Si fulan suka menangis, si fulan enggak, tapi karena dia memang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian orang yang ketika dia menangis semakin dibuat-buat di hadapan orang lain. Bahkan terkadang tidak ada tangisan, kemudian dia ambil tisu, dia usap-usap matanya padahal tidak ada air mata yang keluar. Mungkin diculek matanya supaya keluar air mata. Tidak perlu seperti itu ya. Jika seorang terdominasi dengan tangisan, benar-benar dia bukan riya, tidak jadi masalah. Cuma dia harus ingat bahwasanya tangisan itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Karena benar ada sebagian orang yang mengaku dia dulu pernah ikut majelis, ada tim nangis. Sebelah sana ada orang, sebelah sini ada orang yang mereka buat tangisan-tangisan semoga sehingga jamaah apa? Terbawa oleh tangisan. Jadi mereka memang sengaja untuk membuat suasana supaya bisa apa? Menangis. Tangisan yang dibuat-buat. Bukan tangisan karena Allah. Yang paling penting itu adalah ketika kau sedang bersendirian, kau menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita di hadapan banyak orang kemudian kita menangis karena tidak bisa menahan diri, tidak jadi masalah. Yang penting menangis ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, hurrimatin naru ala ainin bakat min khasyatillah. Neraka diharamkan atas mata yang menangis karena takut kepada Allah. Neraka diharamkan atas mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, la tamassuhan nar. Mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yaitu yang menangis karena Allah. Demikian juga dalam hadis, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ainani lam tamassahuman nar. Dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang begadang karena berjaga di daerah perbatasan. Dia begadang, tidak tidur karena berjaga di daerah perbatasan. Mata seperti ini tidak akan disentuh oleh api neraka jahanam. Dan untuk bisa membuat kita menangis karena Allah dalam kesendirian kita, maka kita harus merenungkan tentang akhirat, tentang dosa-dosa kita. Kita harus banyak belajar, ya. Kita tahu bahwasanya hidup kita tidak lama, ya. Bagaimana kalau kita meninggal sekarang? Perlu renungan-renungan seperti itu kita lakukan ketika kita sedang bersendirian. Kita menangis takut seandainya kita masuk neraka, takut jika keluarga kita masuk neraka, takut kalau kita dihisab oleh Allah atas masa lalu yang kita kerjakan. Oleh karenanya di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dimasukkan Allah dalam surga, Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Sungguhnya azab neraka jahanam itu gharama. Kalau sudah mengenai seseorang, dia akan melazimi. Tidak pernah ada liburnya, tidak ada pernah berhentinya, tidak dikurangi. Terus melazimi orang yang dia bakar. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan neraka adalah seburuk-buruk tempat untuk tinggal dan menetap. Oleh karenanya, ibadah yang agung ini hendaknya kita lakukan. Terutama di sepertiga malam yang terakhir kita bangun, kita sholat, kemudian kita minta kepada Allah dengan tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi demikian ketika terlalu banyak dunia yang masuk dalam hati kita,
Hingga sulit kita ini untuk menangis ya. Makanya di antara doa yang disebutkan a'udzubika min ainin la tadma. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari mata yang tidak menangis. Aku berlindung kepada Engkau dari mata yang tidak bisa menangis ya. Karena terlalu banyak dunia yang masuk dalam diri kita, kemudian terlalu panjang angan-angan kita sehingga ya kita tidak sempat menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bab berikutnya bab ke-25, babul khaufi minallah. Bab tentang takut dari Allah Subhanahu wa taala. Bab ini juga menjelaskan tentang di antara ibadah yang agung adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan di antara sebab masuk surga dalam ayat dan juga nanti dalam hadis kita sebutkan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang para penghuni surga, kata Allah, fa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun dalam surat At-Tur. Maka penghuni surga di surga kelak mereka saling berhadap-hadapan, saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu ketika di dunia di tengah-tengah keluarga kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah beri anugerah kepada kami sehingga kami dijauhkan, diselamatkan dari neraka Jahannam. Di sini mereka saling mengingat bahwasanya di antara sebab mereka diselamatkan dari neraka Jahannam adalah inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu ketika di tengah keluarga, di tengah anak istri, kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut yang mereka miliki ini bukan cuma ketika mereka sedang ibadah, tapi ketika mereka di tengah-tengah keluarga, di tengah anak-anak, di tengah istri, di tengah suami, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka bermuamalah dengan anak istri dibangun di atas takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah dalam bermuamalah. Jangan sampai menzalimi keluarga atau sebaliknya jangan sampai terlalu menyenangkan keluarga sehingga keluar dari batasan yang syar'i. Ya, terlalu menyenangkan anak, terlalu menyenangkan istri sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesenangan mereka di tengah keluarga mereka masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah menyebutkan di antara sebab masuk neraka ada lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yud'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Adapun orang yang pada hari kiamat kelak diberi catatan, menerima catatan amal dengan tangan kirinya, itu masuk neraka Jahannam. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan teriak celaka dan celaka. Allah bercerita tentang bagaimana dia ketika di dunia, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu ketika di dunia senang-senang aja, berfoya-foya, senang-senang, tidak ada pikir tentang akhirat, tidak ada rasa takut dengan hisab. Senang-senang aja kerjanya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Justru Allah Maha melihat apa semua yang dia lakukan. Innahu dhanna an la yahur, dia menyangka tidak akan dikembalikan. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Justru Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang dia lakukan. Maka menghadirkan rasa takut kepada Allah ini adalah ibadah yang agung, bahkan suatu sebab untuk masuk surga. Lihatlah ketika Allah menyebutkan tentang penghuni neraka dalam surat Al-Insan. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang al-abrar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira." Dan mereka ini orang-orang yang memberi makan yang makanan yang mereka sukai kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan perang. Kata mereka, innama nut'imukum liwajhillah, sungguhnya kami beri makan kepada kalian karena mencari wajah Allah, itu ikhlas kepada Allah. La nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Kami tidak perlu dengan rasa terima kasih dari kalian atau balas budi kalian. Kenapa? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguhnya kami takut dari Rabb kami hari kiamat kelak, di mana banyak orang yang kesusahan, wajah mereka kesusahan. Jadi mereka sebutkan kenapa mereka ikhlas kepada Allah, kenapa mereka beri makanan kepada orang, kenapa mereka tidak butuh
sanjungan dan balas budi karena mereka takut hari kiamat, hari kebangkitan. Takut kepada Allah. Oleh karenanya rasa takut ini yang benar itu adalah ibadah yang agung, menjadikan orang bisa ikhlas. Dia tidak terpedaya dengan sanjungan netizen. Dia tidak terpedaya dengan komentar netizen. Yang penting dia selamat pada hari kiamat kelak. Dia selamat ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya sampaikan bahwasanya takut kepada Allah adalah ibadah yang agung. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis dalam bab ini, ya. Hadis yang pertama dalam bab ini di mana Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an Mansur an Rib'i an Hudzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana rajulun mimman kana qablakum, dahulu ada salah seorang lelaki dari orang-orang sebelum kalian, maksudnya dari Bani Israel. Yusi'udz dhanna bi amalihi, dia berburuk sangka karena amal perbuatannya, berburuk sangka kepada Allah atau berburuk sangka kepada dirinya karena maksiat yang dia lakukan. Qala li ahlihi, faqala li ahli, maka dia berwasiat atau dia berkata kepada keluarganya, dunia, fakhuduni, maka ambillah diriku, fadharruni fil bahri fi yaum, tebarkanlah jasadku, itu hancurkan dan tebarkanlah jasadku, potong-potong dan sebarkan jasadku. Fil bahri, di lautan, fi yaumin saif, di hari yang sangat panas. Kalau hari yang sangat panas maka tubuhnya lebih mudah hancur. Fa fa'alu bihi, maka mereka pun melakukan wasiat orang ini. Ketika dia meninggal maka diincang-cincang, dihancurin, kemudian ditebarkan di lautan di hari yang sangat panas. Apa yang terjadi? Fajama'ahullahu, maka Allah kumpulkan dia kembali. Hiduplah dia kembali. Padahal sudah ditebarin. Tsumma qala kepadanya, ma hamalaka 'ala alladhi sana'ta, buat engkau melakukan apa yang kau lakukan, yaitu agar dicincang, agar dihancurin, ditebarin di lautan di hari yang sangat panas. Qala ma hamalani alaihi illa makhafatuka, tidak ada yang buat aku termotivasi untuk melakukan demikian ya Allah kecuali karena takut kepadamu. Tidak ada sebab lain kecuali takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, karena dia banyak maksiat. Faghafara lahu, maka Allah pun ampuni dia. Allah pun ampuni dia. Dalam hadis yang sama dari riwayat yang lain, kalau tadi dari Hudzaifah, sekarang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad, qala haddatsana Musa, qala haddatsana Mu'tamir, qala sami'tu abi, qala haddatsana Qatadah an Uqbah bin Abdul Ghafir an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakara rajulan fi man kana aslafa aw qablakum. Rasulullah SAW menyebutkan kisah tentang orang lelaki dari umat sebelum kalian. Ini dari Bani Israel. Atahu Allahu ma, Allah berikan kepada dia, yakni a'tahu, berikan kesempurnaan kenikmatan. Makanya Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah, orang punya harta banyak, tapi kalau enggak punya anak juga banyak, tapi harta sedikit juga susah. Tapi kalau terkumpul antara harta dan anak-anak, maka ini sempurnalah apa? Kenikmatan duniawi. Qala, ya, makanya ketika Allah sebutkan tentang Al-Walid ibn Mughirah yang Allah berikan nikmat begitu banyak, ya, kata Allah, wa ja'altu lahu malam mamduda wa mahattu lahu,
Walid bin Mughirah, si kafir ini, biar aku yang urus dia. Tinggalkan dia wahai Muhammad, itu urusanku. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Aku telah berikan dia harta yang panjang. Disebutkan hartanya dari Taif sampai Mekah, semua harta kambing di tengah jalan semuanya milik Walid bin Mughirah. Wa banina syuhuda, dan dia punya anak-anak yang selalu hadir bersama dia, anak banyak, siap ngurusin dia, siap taat kepada dia, siap membela dia. Nikmat luar biasa Allah berikan kepada Walid bin Mughirah. Jadi kalau seorang kalau diberikan anak yang banyak, harta yang banyak, maka dia telah sempurna apa? Kenikmatannya. Di sini Rasulullah sebutkan tentang seorang laki-laki yang atahullahu malan anak. Qala falamma hudira, tatkala dia akan meninggal dunia, qala li banihi, dia kumpulkan anak-anaknya, kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, ayya abin kuntu lakum, dia bilang, wahai anak-anakku, wahai putra-putraku, saya ini model orang tua bagaimana di sisi kalian? Saya ini bapak bagaimana di sisi kalian? Qalu khairu abin, engkau adalah ayah yang terbaik. Dia sangat baik sama anak-anaknya. Saya ini bagaimana di mata kalian, saya ini bagaimana? Kata anak-anaknya, khairu abin, engkau adalah ayah yang terbaik. Qala fa innahu lam yabta'ir inda Allahi khairan fassaraha Qatadah lam yaddakhir. Dan dia ini, kata Nabi SAW, tidak punya amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Dia tidak punya amal soleh kecuali tauhid. Kecuali tauhid. Dia tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma maksiat dia lakukan. Sehingga makanya dia takut. Dalam riwayat tadi sebelumnya, yusi'ul dzan bi amalihi, dia berprasangka buruk karena amal dia. Di sini dalam sebagian riwayat amal dia nabash. Orang ini ternyata suka gali kuburan, curi kain kafan. Dalam sebagian riwayat orang ini dia suka gali kuburan, kemudian dia curi kain kafan atau apa yang ada dalam kuburan tersebut yang berharga. Sehingga dia merasa telah melakukan dosa besar. Tapi dia tidak pernah berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Makin membuat dia suudzon sama dirinya. Ini kalau saya mati ini selamat sudah, pasti neraka. Dia sudah merasa dirinya pasti masuk apa? Neraka. Apalagi dalam riwayat disebutkan fa innahu lam yabta'ir indallahi khairan, lam yaddakhir. Dia tidak punya amal saleh yang bisa diharapkan di sisi Allah. Ya. Dalam riwayat lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Dia tidak punya amal saleh apapun kecuali tauhid. Wa in yaqdam 'ala Allah yu'adzibhu, dan dia kalau dia bertemu Allah ketemu Allah, maka dia berkata, fanzur wahai putra-putraku, lihatlah, perhatikan. Fa idza muttu fa ahrikuni. Ingat kalau saya mati, bapak kalian yang kalian bilang bapak terbaik ini mati. Mungkin dia suka, ada orang seperti itu, mungkin dia maksiat tapi dia sayang sama anak-anak, sayang sama istri. Dia nyuri kain kafan tapi dia nafkahi anak apa? Istri. Dia tidak ingin anak-anaknya nakal seperti dia. Banyak orang seperti itu karena sayang sama anak istri, biar saja sayang nakal. Anak istri jangan. Orang ini dia curi kain kafan tapi dia baik sama anak-anaknya. Dan subhanallah banyak orang seperti itu ya. Dia pikir biarlah saya yang masuk neraka, anak jangan. Maka dia mengatakan, fanzuru wahai anak-anakku, lihatlah. Idza mutu fahrikuni, kalau saya meninggal bakarlah jasadku. Hatta idza sirtu fahman. Kemudian kalau aku sudah menjadi arang hangus, dagingku sudah benar-benar hangus, jadi hitam semua, fashaquni atau qala fashaquni, maka tumbuklah aku. Dalam riwayat fathanuni, tubuh aku. Dihancurin. Sehingga daging yang sudah kering tadi karena terbakar dihancurin jadi debu. Thumma idza kana rihun asifun fadhruni fa'adhruni fiha. Kemudian kalau sudah tiba, kumpulkan debuku. Tunggu sampai jika datang angin yang sangat kencang, maka tebarlah debuku tersebut. Ini masih disuruh apa? Di kramasi ya kalau bahasa apa? Apa? Hah? Kremasi. Bukan keramas ya. Dikremasi. Kremasi rambut ya. Istilahnya. Kalau di apa namanya? Kawan-kawan kita di negeri luar sana
Kalau mau meninggal harus ada uang yang banyak ya, seperti di Australia sehingga sampai $7.000 ya. $7.000 karena untuk beli tanah mahal. Kalau murah $2.000 dikremasi. Masuk ke cerit $2.000. Kalau mau dikubur harus kumpul uang, tabung dolar. Sebagian mereka ada yang nggak punya uang, mati aja. Yang ngurus yang hidup, ngapain pusing? Jadi ada teman yang mati nggak punya uang, nanti yang hidup yang urunan. Dia mungkin nggak sempat urunan, tahu-tahu meninggal dunia. Tapi kremasi yang paling murah kalau di luar negeri sana ya. Intinya akhirnya dia pun meninggal dunia. Fa akhadha mawathiqahum ala dzalika. Ya. Wa rabbi ya. Maka dia mengambil, demi Allah dia pun mengambil janji anak-anaknya untuk melakukan hal tersebut. Wa rabbi fafa'alu. Mereka pun melakukannya. Karena wasiat orang tua. Maka dibakarlah bapaknya, kemudian jadi debu, ditunggu angin kencang, kemudian ditebarkan. Dalam sebagian riwayat fil yammi. Jadi dia tebarkan 2 tempat. Di angin ditebarkan, di laut ditebarin. Di angin ditebarin, kalau angin sudah kemana-mana kan, bisa jadi berkilo-kilo untuk tubuhnya. Di lautan pun demikian, ditebar, jatuh ke sana, jatuh ke sini. Pokoknya tebarin laut dan di udara. Dia pikir dia sudah bisa selamat. Hidup lagi. Bumi kumpulkan semua bagian dari orang itu, kumpulkan kembali. Debu-debu tadi sudah hancur, muncul kembali, mengumpul kembali, melalui proses kimia lagi, kembali lagi di manusia. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang-orang kafir dalam Al-Qur'an gimana mau dibangkitkan lagi? Sekarang kalau tulang, daging hancur, dia kan jadi reaksi kimia, jadi apa lagi, debu jadi apa kan. Kata Allah, qad alimna ma tanqusul ardu minhu wa indana kitabun hafiz. Kata Allah, kami telah tahu kemana jasad tersebut berubah jadi tanah. Ini jadi apa, sel ini jadi apa. Allah tahu semua. Karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ala ya'lamu man khalaq, bukankah Allah mengetahui semua ciptaannya? Kalaupun kulit sudah hancur, tulang sudah hancur, jadi hilang, jadi apa, jadi atau dimakan ulat atau apa, jadi apapun, Allah bisa kembalikan lagi semuanya. Mudah. Tinggal bilang kun fayakun. Orang ini berpikir, siapa tahu saya selamat ya. Kalau ketemu Allah pasti diazab, karena dia tukang maksiat. Gimana tukang maksiat? Mayat dia bongkar kuburannya, kemudian dia ambil apa? Kain kafannya. Untung mayatnya enggak keluar marah-marah. Ini cabut, diambil, ada barang mungkin diambil, semua ini maksiat, dosa besar. Mencuri barangnya mayat ya. Dan dia berusaha, siapa tahu dia selamat, maka debu ditebarkan di udara dan ditebarkan di lautan. Ternyata mudah sekali, Allah tinggal bilang kun, jadilah engkau kembali. Fa idza rajulun qa'im, kata Nabi, tiba-tiba dia hadir berdiri di hadapan Allah. Tsumma qala, kemudian Allah berkata kepadanya, ai abdi, wahai hambaku, ma hamalak, engkau melakukan apa yang kau lakukan. Nyuruh anak-anakmu membakarmu, menghancurkanmu, menumbukmu, kemudian ditebarkan di lautan, di daratan, di udara. Jawaban dia, makhafatuka, karena saya takut kepada engkau ya Allah. Au farakun minka, sama, farak samanya artinya takut. Fama talafahu an rahimahullahu ta'ala, ya, maka Allah pun merahmatinya ya. Allah pun merahmatinya ya. Kemudian di sini Bukhari, fa hadatsu Aba Utsman faqala sami'tu Salman ghairu annahu zada fa adhruni fil bahri. Dalam sebagian riwayat ada tambahan, tebarkanlah aku di lautan, bukan cuma di daratan. Au kama haddatsa.
Wa qala Mu'adz haddatsana Syu'bah an Qatadah sami'tu Aba Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini dalil tentang bahwasanya orang ini masuk surga karena takut kepada Allah padahal dia berlimang dengan kemaksiatan. Dan pada ini sebagai dalil bahwasanya ibadah hati itu besar pahalanya. Ibadah hati itu besar apa? Pahalanya. Jangan kita fokus pada ibadah fisik saja. Ibadah hati ada takut kepada Allah, ada berharap kepada Allah, ada cinta kepada Allah, ada tawakal kepada Allah, nuzan kepada Allah. Banyak ibadah hati kepada Allah. Padahal dia tukang maksiat. Ternyata mengampuninya. Padahal dia melakukan apa? Kemaksiatan. Bahkan dalam riwayat disebutkan, lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Dia tidak punya amal soleh apapun kecuali tauhid kepada Allah. Dan di antara tauhid kepada Allah adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Mungkin dia tidak takut sama manusia, tapi dia takut kepada Allah. Makanya dia akhirnya berwasiat untuk dibakar. Nah, apakah orang ini ragu dengan kemampuan Allah? Ya. Ada yang mengatakan, ya dia ragu, makanya siapa tahu saya bisa selamat. Siapa tahu tentu ragu dengan kemampuan Allah ini adalah kekufuran. Namun dia mungkin karena kejahilan dia diberi uzur. Diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil disebutkan oleh para ulama tentang uzur bil jahl, bahwasanya seorang bisa jadi melakukan kekufuran atau kesyirikan namun karena tidak tahu. Namun karena tidak tahu sehingga diberi uzur oleh Allah, seperti orang ini. Orang ini dia tidak yakin. Siapa tahu dia bisa selamat maksudnya. Siapa tahu dia bisa selamat. Sehingga dia berwasiat untuk dihancurkan, ya. Jadi ada sedikit keraguan. Ini pendapat pertama di kalangan para ulama. Dia ada keraguan tentang kemaha kudrahnya Allah. Apakah dia bisa dikembalikan lagi? Maka dia tempuh cara ini supaya tidak bisa dibangkitkan lagi. Namun ketidaktahuannya atau keraguannya itu diampuni oleh Allah karena kejahilannya. Ini ada uzur bil jahal. Pendapat kedua ada yang mengatakan, enggak, dia tahu Allah bisa bangkitkan dia. Tapi inilah yang bisa dia lakukan. Ibarat seorang kalau sudah dikejar singa, dia enggak pasrah, dia lari. Tapi dia lari aja. Dia tahu bangkitkan saya, tapi saya usaha maksa supaya bagaimanapun Allah akan bangkitkan saya. Akhirnya didiamkan oleh Allah karena ibu-ibu telah menungkan diri kita, nasib kita, amal apa yang sudah kita lakukan, ditinjau dengan umur kita yang semakin tua, ya. Ya. Sibuk kita sibuk dunia atau sibuk akhirat? Ya. Kalau sibuk kita masih dunia, orientasi masih dunia, masih yang diperbincangkan hanya dunia melulu, maka sayangilah diri kita. Segera kita rubah diri kita, segera kita perbaiki. Ya. Ada ibu-ibu umur sudah 60, sudah mau 70, masih aja dunia dibicarain. Masih dunia melulu dibicarain, ya. Ke mall mana, ke mall ini, jalan-jalan kemana, jalan ke sini. Nenek-nenek, itu namanya ibu-ibu tidak tahu diri, ya. Kalau sudah umur 60 lebih itu omongannya kita beli kain kafan di mana gitu. Namanya masih ini merek apa, jangan sana, mall sini, sampai kapan mau begitu? Ya. Tidak ada takut, maksudnya bukan tidak ada takut, kurang takut kepada Allah. Kalau kita dimatikan sama Allah sekarang, siapkah kita dihisap? Kita belum tentu siap. Sudah umur 60-an masih ngomel sama suami. Kapan sadar, ya? Kalau masih umur 25 masih cantik, ngomel bolehlah. Ini sudah 60, sudah mau ompong, gigi palsu masih ngomel belum? Hati-hati jangan ngomel, gigi palsunya jatuh nanti. Oleh karenanya kita perbaiki diri kita, siapapun di antara kita. Kematian datang kapan saja. Tapi kalau sudah berusia tua itu semakin dekat. Semakin apa? Dekat. Nah, semua akan
kita miliki tidak akan kita bawa dalam kuburan ya. Yang kita bawa cuma amal soleh. Di antaranya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut saya ibu-ibu yang sudah mungkin 50 tahun ke atas sudah kurang kerjaan mungkin ya. Ya di antara sisihkan waktu, mungkin kesibukan kurang, anak-anak sudah besar, sudah kerja, sisihkan waktu untuk bangun di malam hari, kemudian sholat baca Quran tengah malam hari. Tinggalkan berita-berita dunia yang terlalu banyak ya. Berita isu ini, isu anu, gibah ini, gibah sana, berita apa. Dengan Allah semakin dekat. Taib Al-Hafidz Ibnu sebutkan dalil-dalil Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya takut kepada Allah adalah ibadah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Ibnu Hajar, babul khauf minallahi azza wa jalla, bab tentang takut kepada Allah. Wa huwa minal maqamat, dukan yang tinggi. Ya. Subhanallah ya. Kita ini banyak tidak pekeu sama Allah. Nanti gimana kata orang? Tidak bilang bagaimana kata Allah nanti. Takut kepada Allah bukan takut kepada manusia. Bismillah, lakukan urusan, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah berfirman, "Fala takhshawun nasa wakhshawni." Jangan takutlah kepada manusia tapi takutlah kepadaku. Allah juga berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah para ulama. Ini dalil bahwasanya rasa takut, rasa khasyah diraih bil ilm minal makhsyi. Kata Syekh Utsaimin, namanya khasyah itulah takut kepada yang ditakuti dibangun di atas ilmu, ma ta'zim, sambil mengagungkan yang ditakuti. Itu namanya khasyah. Khasyah itu takut umum, takut itu umum, takut ini, takut ini, takut. Tapi takut yang disebut khasyah adalah takut yang dibangun di atas ilmu disertai pengagungan terhadap yang ditakuti. Itu namanya khasyah. Takut yang dibangun di atas ilmu disertai dengan pengagungan terhadap yang ditakuti. Nah, yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, karena mereka yang punya ilmu yang paling banyak tentang Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana a'lamukum billah wa asyaddukum lahu." Pada Allah di antara kalian adalah aku, kata Nabi. Karenanya wa asyaddukum lahu khasyah, dan aku yang paling besar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba semakin dia dekat kepada Allah, maka dia semakin khasyah, semakin takut kepada Allah. Semakin berilmu, semakin takut kepada Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah. Makanya Allah mensifati para malaikat. Kata Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Ta'ala, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu. Risalah Allah dan takut kepada Allah. Maka jika ada rasa takut kita kepada Allah, maka tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Kita maksiat takut kepada Allah, kita memandang yang haram takut kepada Allah. Kita meninggalkan yang wajib takut kepada Allah. Kita mau durhaka sama orang tua takut kepada Allah. Kita ingin menzulimkan anak-anak takut kepada Allah, takut kepada Allah. Di sana ada hisab, di sana hari pertanggungjawaban. Jika orang tidak takut sama Allah, dia cuek aja. Cuek aja. Subhanallah. Jadi ada kawan nemani seorang berkampanye. Ini kisah aja ya.
Orang yang berkampanye tersebut kemudian dia bilang di depan masyarakat, nanti kalau saya menang jadi ini dan ini, saya akan berikan Bapak masing-masing sekian-sekian. Suatu pemberian besar. Kawan saya bilang langsung sama beliau, Pak, benar Pak, kalau menang kasih sekian-sekian. Kamu itu hanya kampanye aja. Bilang gitu, hanya kampanye aja. Akhirnya benar dia menang. Dia menang. Jadi menang ada sekitar 14 orang, teman saya cerita. Datang menuntut. Teman saya temani. Pak, ada yang mau ketemu 14 orang. Ada apa katanya? Bapak waktu kampanye Bapak janjikan kasih kami sekian-sekian. Maka kami ini minta janji Bapak. Kata pejabat tersebut, kalian masih untung saya janjikan, yang lain saya tidak janjikan sama sekali. Enggak dikasih apa-apa. Subhanallah, ya. Tidak takut kepada Allah seperti itu. Membohongi masyarakat, mengerikan. Orang kalau udah tidak takut kepada Allah mau diapain? Ya. Tapi kalau takut kepada Allah, takut bermaksiat. Takut bermaksiat pada Allah. Ya. Imam Ahmad sebagaimana diriwayatkan, dia bilang kepada seorang pemuda, berhutanglah engkau dan nikahlah. Jangan sampai kau memandang yang haram. Bisa jadi pandangan haram membuat kau masuk dalam neraka jahanam. Lebih baik kau utang menikah. Ya. Satu pandangan bisa salah-salah bisa membuat orang terjerumus dalam neraka jahanam. Ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika jiwa kita tergoda untuk maksiat, kita kalahkan. Hati-hati. Kalau kau meninggal sekarang, kalau kau dihisab oleh Allah, ya. Dan ini ibadah yang agung. Dalam satu hadis, sebagaimana hadis yang masyhur tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya orang kelima, kata Rasulullah SAW, rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan punya kedudukan, cantik dan kaya raya, untuk berzina. Kemudian dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah, aku takut kepada Allah. Subhanallah. Yang rayu wanita cantik dan kaya raya. Siapa di antara bapak-bapak pernah mengalami ini? Saya rasa enggak ada. Mungkin yang rayu jelek. Mungkin cantik tapi miskin. Tapi yang rayu cantik kaya raya, yang merayu mungkin tidak ada. Ya, karena wajah bapak-bapak pas-pasan, pas ganteng alhamdulillah. Maksud saya, ini luar biasa ujian paling berat bagi seorang laki, ujian wanita. Ini cantik kaya raya, dia yang merayu. Tapi dia ingat sama Allah, mengatakan, ini akhafullah, aku takut pada Allah. Kalau dia WA dia balas, ini akhafullah. Kemudian dia blokir. Bukan disimpan fotonya, di murajaahin ya. Subhanallah. Seperti juga kisah seorang lelaki dalam hadis yang lain tentang 3 orang Bani Israel yang masuk dalam goa, kemudian tiba-tiba batu jatuh menutup pintu goa. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah agar pintu goa bisa tergeser. Di antara 3 orang tersebut, ada satu yang berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya ada sepupuku, dia adalah wanita yang paling aku cintai. Aku selalu merayunya. Asyadda ma yuhibbur rijal an-nisa. Kalau ada lelaki paling cinta sama perempuan membawa kepayang di atas muka bumi, itulah saya kepada dia. Jadi saya sudah berusaha merayu, dia tidak pernah mau. Saya kejar-kejar wanita tersebut karena cinta luar biasa. Mereka cinta sudah merasuk ke dalam tubuh, orang semua lupa ingatan, sudah pokoknya penting dapat dia. Tiba-tiba dia dalam kesulitan. Mungkin terlilit utang, mungkin kelaparan. Dia butuh uang. Maka dia datang kepada aku minta uang. Saya bilang, saya kasih dengan syarat kau serahkan dirimu. Udah dikejar-kejar lama. Wanita yang sangat dia cintai tersebut ternyata mengiyakan. Sehingga saya kumpulkan uang bagi dia yang banyak. Kalau nggak salah 1 kilogram emas atau 1 kilo atau
apa namanya mi'at dinar atau banyak pokoknya dikumpulkan ya emas yang banyak atau mi'at 20 dinar saya lupa pokoknya 1 dinar 4/4 gram kalau 100 dinar aja sudah 425 gram emas itu uang yang sangat banyak. Setelah saya kasih kepada dia dan dia menurut sama janjinya, dia pasrah ketika saya sudah duduk di antara 4 cabang tubuhnya, sudah di antara 2 pahanya ingin saya lakukan apa yang saya lakukan, tiba-tiba dia berkata, "Ya Abdullah ittaqillah wa la tafuddal khatam ila bihaqqi." Wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah. Jangan kau melakukan demikian kecuali dengan haknya. Maka saya pun meninggalkan dia dan saya meninggalkan emas tersebut, kemudian saya pergi. Ya Allah, jika aku melakukannya karena takut kepadamu, ya Allah, karena engkau ya Allah, bukalah pintu goa. Kemudian pintu goa pun terbuka. Sebagian ulama mengatakan di antara 3 ujian tersebut yang dialami oleh 3 orang masuk dalam goa, ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Bayangkan ini perempuan, bukan perempuan kenal di jalan, ini dikejar-kejar, sudah diintai bertahun-tahun. Dia bilang tidak ada laki-laki paling cinta sama perempuan di dunia ini seperti saya sama dia. Sekarang dia sudah pasrah. Tinggal saya melakukan apa yang saya lakukan, tiba-tiba satu kalimat membuat dia bergetar. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini saya tinggalkan. Takut kepada Allah itu ibadah yang luar biasa ya. Ketika dia takut kepada Allah, maka dia mudah meninggalkan ini semua ya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya dan akhirnya Allah membuka pintu goa dan akhirnya 3 orang tersebut pun selamat ya. Dan banyak kisah-kisah di zaman sekarang ya. Yang juga kita lihat luar biasa ya. Sebenarnya orang digoda oleh seorang wanita, kemudian dia takut kepada Allah, dia meninggalkan godaan-godaan wanita-wanita tersebut. Tidak lain bukan karena apa-apa, karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah lucu, ini kisah nyata ya. Saya diceritain sama seorang dosen dari Arab Saudi. Berkumpullah sebagian pemuda-pemuda, mereka pergi ke luar negeri untuk berzina. Masuk di hotel, datanglah cewek-cewek. Akhirnya teman-temannya ambil pasangannya masing-masing. Terus dia di kamar diketuk sama perempuan. Dia lihat, waduh, cantik. Ketuk. Ternyata perempuannya masuk. Maka dia takut. Teman-temannya sudah berzina, dia takut. Maka dia teriak, "Hei cewek, saya ini ada AIDS, jangan dekat-dekat saya." Supaya cewek itu pergi. "Saya ada AIDS, kena HIV, jangan dekat saya." Kata cewek itu, "Enggak masalah, saya juga kena AIDS." Akhirnya dia bilang teman-temannya, kalian hati-hati, semua udah kena AIDS itu. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kisah juga menarik seorang syekh. Ini kisah nyata juga ya. Saya diceritain juga oleh syekh yang lain. Suatu hari dia pergi ke luar negeri, kemudian dia tidur di hotel, kemudian diketuk. Ada kadang malam-malam ada yang menggoda, ketuk. Dia buka pintu, ternyata perempuan sangat cantik, jelita yang bidadari dunia lah. Dengan pakaian yang menggoda, dengan apalagi sudah lama pisah dari istri. Maka dia takut, dia tutup pintu. Tapi sudah terlihat wanita tersebut di depan dia tergoda, dia segera tutup pintu, keluar, dia kunci. Itu perempuan ketuk terus setiap saat. "Halo." "Assalamualaikum." Maka kata syekh tersebut, "Saya pun sujud kepada Allah. Saya tidak angkat kepalaku, ya Allah, jauhkanlah aku dari godaan, ya Allah, jauhkanlah aku dari godaan." Terus dia sujud sampai ketukan itu hilang. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lakukan enggak ada yang tahu. Subhanallah, dia pulang ke Jeddah, baru turun dari pesawat, ada telepon masuk. "Syekh fulan, iya. Syekh, saya punya putri ingin engkau nikahi." Dia lihat akhirnya dinikah dengan perempuan tersebut. Dia tinggalkan itu, Allah ganti dengan yang lebih cantik dan halal. Tapi antum kan gak pernah gitu kan? Turun pesawat ditelepon istri, "Kemana aja?" katanya ya. Jadi subhanallah, ujian
Ya, kalau takut kepada Allah mudah untuk kita meninggalkan apa? Maksiat. Tapi kenapa kita tidak meninggalkan maksiat atau kita berputar seputar kemaksiatan? Karena rasa takut kita kurang kepada Allah. Kita pede seakan kalau kita meninggal insya Allah saya bisa jawab semua pertanyaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Jadi orang tadi yang takut sehingga Allah bertanya kepada dia, apa yang buat kau berwasiat untuk dibakar dan ditumbuk? Dia mengatakan makhafatuka ya Rabb. Karena saya takut kepada Engkau ya Allah. Kata Nabi, fama talafahu an rahimahullah. Maknanya adalah tadarakahu, maka akhirnya rahmat Allah pun mengenainya karena takut dia kepada Allah. Maka dia pun diampuni dimasukkan dalam surga. Tapi kita masuk pada bab yang terakhir pertemuan kita kali ini, babul intihai anil ma'asi. Bab berhenti dari maksiat. Berhenti dari maksiat. Berhenti dari maksiat ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, seorang terjerumus dalam maksiat lalu dia meninggalkannya. Kemungkinan kedua, dia mau melakukan kemudian dia berhenti. Dia belum melakukan, dia tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kemungkinan, sudah terlanjur melakukannya kemudian tinggalkan dengan bertobat. Yang kedua, dia ingin melakukan tapi dia tidak jadi melakukan atau dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini hal yang sangat mulia, berhenti dari maksiat. Karena kalau bermaksiat bahaya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Berkata rahimahullahu taala, qala haddatsana Muhammad ibnul Ala, qala haddatsana Abu Usama an Buraid bin Abdullah bin Abi Burda an Abi Burda an Abi Musa, dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu kamathil rajulin ata qauman. Perumpamaanku dan perumpamaan yang Allah utus aku dengannya, perumpamaanku dengan wahyu yang Allah utus kepadaku dengan dakwahku, kamathali rajulin ata qauman, seperti perumpamaan seorang yang mendatangi suatu kaum. Kemudian memperingatkan kaumnya, dia berkata, ra'aitul jaisha bi ainayya. Aku telah melihat pasukan dengan kedua mataku. Artinya dia baru lihat pasukan. Dia ingatkan, hati-hati. Wa inni ana nadhirul uryan, dan aku adalah pemberi peringatan yang telanjang ya. Ini ada pembahasan para ulama ini dimaksudkan pemberi peringatan yang telanjang. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan ya bahwasanya dia sudah ditangkap oleh musuh terlebih dahulu, kemudian dilucuti bajunya, kemudian dia kabur, kemudian dia ingatkan, saya ini seperti ini ya. Ya, ini ada pendapat. Ada yang mengatakan ini hanyalah perumpamaan yang menunjukkan akan kejujuran orang tersebut ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini gambaran sebagai orang yang yang jujur karena bukan kebiasaan dia kemudian dalam kondisi telanjang, menunjukkan dia tidak pernah bohong. Intinya, saya adalah pemberi peringatan yang tulus kepada kaumku. Maka aku berkata, fannaja, fannaja. Orang tersebut mengatakan, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Fa'ata'athu ta'ifatun, maka sekelompok orang dari kaum tersebut taat kepadanya. Fa'adlaju ala mahlihim fanajau. Maka mereka pun segera pergi. Di malam hari mereka langsung pergi dengan pelan-pelan sehingga mereka selamat. Wa kadzdzabatu ta'ifatun fasabbahahumul jaish fajtahahum. Sebagian ini enggak benar. Tidak membenarkannya, bahkan mendustakannya, maka mereka pun tetap di camp mereka tidak pergi atau tetap di kampung mereka tidak pergi, maka tiba-tiba di pagi hari mereka diserang oleh pasukan tersebut, maka binasalah mereka seluruhnya. Ini Nabi mengisyaratkan tentang dirinya, tentang bahaya bermaksiat.
Rasulullah SAW mengibaratkan dia tentang seorang yang jujur yang telah melihat semuanya. Seperti orang yang baru ditangkap atau telah melihat pasukan musuh. Kemudian dia lolos, dilucuti bajunya. Kemudian dia cerita, saya sudah ditangkap oleh mereka dan saya berhasil lolos. Dan saya ingatkan kalian, hati-hati di depan kita ada musuh. Segera pergilah kalian. Atau dia mengatakan inilah, dia gambarkan seorang yang beri peringatan dengan tidak berpakaian telanjang. Maksudnya dia jujur, ini bukan kebiasaan dia. Dia tidak pernah menyampaikan hal ini kecuali ada benar-benar sesuatu yang serius. Seakan-akan Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini, wallahu alam bisawab, maksudnya Nabi sudah ingatkan ada neraka. Hati-hati maksiat itu bisa menyeburuskan dalam neraka dan ini benar nyata. Tapi sebagian orang membenarkan Nabi dan sebagian orang tidak membenarkan. Yang membenarkan mereka berhenti dari maksiat, mereka takut. Yang tidak membenarkan atau ragu-ragu terus melakukan apa? Maksiat. Sehingga akhirnya meninggal dalam kondisi bermaksiat, akhirnya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan pertama. Perumpamaan yang kedua, Imam Bukhari membawakan hadis berikutnya. Qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib qala haddatsana Abu Zinad. An Abdurrahman annahu haddatsahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathali wa mathalun nasi kamathali rajulin istauqada nara." Sungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan manusia seperti seorang yang sedang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, tatkala api tersebut mulai menyala sekitarnya, ya memberi terang di sekitar api tersebut, ja'alal farashu wa hadhihi ad-dawabu allati taqa'u fin nar yaqa'na fiha. Maka datanglah farash, itu semacam binatang-binatang kecil seperti laron-laron, datang ke api tersebut, kemudian jatuh ke dalam api tersebut. Jatuh ke dalam api tersebut. Karena mungkin menarik, dia datang, ternyata membahayakan. Faja'ala yanzi'uhunna wa yaglibnahu, maka orang ini berusaha mengusir. Tapi dia tidak berkuasa. Ternyata mereka sangat cepat datang sehingga akhirnya dia terdominasi, mereka pun yaktahimna, laron-laron tersebut segera cepat masuk ke dalam api tersebut. Fa ana akhudhu bihujazikum anin nar. Ingatlah wahai para sahabatku, aku pegang pinggang kalian supaya tidak masuk neraka wahai manusia sekalian. Saya pegang, ya. Wa antum taktahimuna fiha. Namun kalian tetap ngayal, kalian berusaha lepas dariku dan ingin masuk dalam neraka jahanam. Ini gambaran dari Nabi SAW, artinya Rasulullah SAW menyampaikan, saya ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan Allah telah sifati Nabi SAW dalam ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Azizun alaihi ma anittum. Dia merasa berat atas apa yang berat menimpa kalian. Harisun alaikum, sangat semangat agar kalian masuk surga dan selamat dari neraka. Bil mu'minin raufur rahim, sangat sayang kepada kaum mukminin. Rasulullah sudah sampaikan dengan detail, dengan gamblang, dengan berbagai macam perumpamaan, dengan ribuan hadis. Bacakan ayat-ayat, Rasulullah sudah berjuang. Tapi yang maksiat tetap aja maksiat. Rasulullah sudah menggambarkan, dia sudah pegang pinggang kalian, tapi kalian ucul, lepas. Bahkan kalian masuk neraka tanpa pikir-pikir. Iktiham itu masuk tanpa pikir panjang. Kenapa kalian terpedaya sebagaimana laron terpedaya dengan cahaya yang indah, ternyata itu mematikan dia. Dan demikianlah sebagian orang terpedaya dengan berbagai maksiat. Popularitas, indahnya kemaksiatan, fly, jabatan, dan macam-macam yang membuat dia lupa diri. Dan dia masuk dengan penuh semangat, akhirnya masuk neraka jahanam. Artinya Rasulullah SAW sudah berusaha, ya, menghalangi kita untuk tidak melakukan maksiat. Namun demikianlah jiwa manusia begitu kuat tertarik dengan kemaksiatan sehingga akhirnya terjerumus dalam api neraka. Ini menunjukkan tentang hendaknya seorang berhenti dari maksiat jika tidak berbahaya. Gara-gara satu maksiat dia bisa masuk dalam neraka jahanam. Jangan menggampangkan maksiat. Dan ini juga isyarat bahwasanya maksiat itu menutup mata, membuat orang nekat, dia tidak pikir panjang, pokoknya lezat masuk. Dia tidak pikir panjang. Tapi hadis yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini, hadis yang ketiga dalam bab ini, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Zakaria an Amir qala sami'tu Abdullah bin Amr yaqul.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Seorang muslim sejati adalah seorang muslim yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu, dan orang yang berhijrah yang sesungguhnya adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Dari kita tahu bahwasanya hijrah ada dua, ada hijrah secara konkret yaitu meninggalkan lokasi menuju lokasi berikutnya. Lokasi dari negeri yang tidak bisa beribadah ke negeri yang bisa beribadah. Seperti hijrahnya para sahabat dari Mekah ke negeri Habasyah. Mekah ketika itu negeri dikuasai oleh orang kafir. Habasyah juga negeri Nasara, tapi ternyata di Habasyah mereka bisa beribadah. Karena waktu itu belum ada alternatif lain. Sehingga mereka berhijrah sampai 2 kali ke negeri Habasyah. Kemudian ada alternatif yang lain tuh Madinah, negeri kaum muslimin. Maka hijrah lagi dari Mekah menuju ke kota Madinah. Jadi tempat di mana mereka tidak bisa beribadah menuju ke tempat di mana mereka mudah untuk beribadah. Namanya hijrah. Hijrah. Jangan sebaliknya. Berhijrah dari tempat yang mudah beribadah ke tempat yang tidak bisa beribadah gara-gara cari duit. Saya pernah ngisi di online di sebagian negeri non-muslim. Ada yang tanya, "Ustaz, gimana saya Ustaz? Saya kerja di suatu pekerjaan, saya dilarang untuk salat Jumat." Saya bilang, "Berhentilah. Tinggalkan pekerjaan tersebut, cari pekerjaan lain. Kalau tidak bisa ibadah, tinggalkan negeri tersebut." Ini orang-orang berhijrah dari negeri yang susah untuk beribadah menuju negeri bisa beribadah, malah kebalik. Berhijrah ke negeri yang tidak bisa beribadah. Hijrah masuk neraka namanya begini. Kebalik. Semua karena dunia. Tapi kalau bisa beribadah oke lah. Kalau nggak bisa jangan. Ya. Itu hijrah yang konkret. Hijrah yang abstrak atau maknawi adalah meninggalkan maksiat. Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang berhijrah yang sungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Dulu dia lakukan maksiat, dia tinggalkan. Dulu dia mungkin gemar minum khamar, dia tinggalkan. Dulu dia mungkin gemar ke diskotik, dia tinggalkan. Mungkin dia dulu riba, dia tinggalkan. Mungkin dia gemar berzina, dia tinggalkan. Dia dulu sufi, suka nonton film, dia tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah siapa yang meninggalkan suatu kelezatan karena Allah, dia akan dipertemukan dengan kelezatan yang lebih indah daripada itu. Dan kelezatan maksiat semua tidak mendatangkan kebahagiaan, hanya merusak hati. Orang kalau nonton di bioskop, nonton film dengan situ perempuan, ada gambar perempuan, laki-laki, musik-musik lengkap semua maksiat dalam film itu. Dia ada kesenangan, tapi keluar lihat, tanya sama hatinya, hatinya pasti kering. Hatinya pasti kering. Beda dia habis sholat malam, capek-capek ngantuk sholat malam, bahagia dia dapatkan. Bahkan dalam sholat malam tersebut dia menangis, habis nangis dia malah bahagia. Allah kasih apa? Kebahagiaan. Maka ikhwan, berjuang. Kebiasaan kita yang buruk, masing-masing kita punya kebiasaan buruk. Hanya Allah yang tahu. Tinggalkan kebiasaan tersebut. Dan itulah berhijrah yang sesungguhnya. Berjanji kepada Allah, ya Allah kuatkan diriku untuk meninggalkan maksiat yang merupakan kebiasaanku ini. Sampai kapan harus begini? Malu bertemu dengan Allah. Kita meninggal kemudian catatan isinya maksiat tersebut. Kecanduan bertahun-tahun. Tapi demikian saja yang saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada bulan depan insyaAllah ta'ala dalam bab yang baru.